Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam nggih. Dalam menika ajeng tanglet perihal istilah Islam Nusantara. Karena dari berbagai macam dari berbagai macam ormas atau istilahnya dari macam aliran yang ada di Indonesia atau Nusantara ini banyak yang mempermasalahkan tentang adanya Islam Nusantara. Bahkan dari sekian salah satu dari ormas sebelah banyak yang mempermasalahkan itu dan cenderung menyalahkan tentang adanya Islam Nusantara, dan mereka itu mengartikan Islam Nusantara itu seakan-akan Islam yang mau dinusantarakan gitu. Menurut jenengan pripun penjabaran? Jadi Islam Nusantara itu kalau dalam nahwu itu bentuknya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Artinya Islam bimakna fi, Islam di Nusantara. Islam yang ada di Nusantara. Ada di Nusantara atau Islam yang ada di Indonesia. Iya. Islam sendiri konsep dasarnya adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmat bagi seluruh alam. Iya. Ya kalau sudah bicara alam, Islam ini dimanapun menjadi rahmat. Di Saudi, di Irak, di Turki, di Lebanon, di Amerika, di Australia, dimanapun Islam itu menjadi rahmat. Mungkin ada istilah perbedaan di antara umat ini bisa mendatangkan rahmat. Ya itu beda lagi. Kalau itu kan namanya al-ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Iya. Tapi konsepnya kan kita bicara masalah Islam Nusantara. Islam yang ada di Nusantara. Islam Nusantara ini bukan merupakan ajaran baru, bukan merupakan agama baru. Islam yang ada di Indonesia ini Islam yang memiliki karakter masyarakat Indonesia, yang memiliki budaya yang berbeda dengan yang ada di luar negeri. Contoh mudah aja, nggak usah susah-susah. Indonesia ini luar biasa budayanya, saking banyaknya sampai ini menjadi sebuah kebiasaan yang rutin. Contoh misalnya sekarang orang nikah. Orang nikah ini kalau sudah sehari itu, kalau di Indonesia ini ada namanya sepasar manten. Sepasar manten. Sepasar manten ini kan adalah tasyakuran daripada sohibul hajjah atau wali yang telah menikahkan putranya, sehingga tasyakur selain juga ada walimah karena pernikahan dilaksanakan dengan lancar, sehingga melaksanakan tasyakuran. Dalilnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mengundang tetangga kanan kiri untuk hadir, baca sholawat, ngasih sedekah, ya. Bertemulah saudara-saudara yang lama nggak bertemu, bisa ketemu di situ, silaturahminya menambah. Sepasar misalnya. Kalau kita ke luar negeri nggak ada namanya sepasar manten, itu nggak ada. Yang ada di Nusantara. Ya tentunya ini kan bukan sebuah ajaran baru, tapi budaya yang ada di sini kemudian dalam pelaksanaannya semua juga sesuai dengan ajaran Islam. Di situ ada silaturahminya, di situ ada sodakohnya, di situ ada bacaan Yasin, bacaan Al-Quran, dan juga baca sholawat. Semua diajarkan sama Rasulullah. Nah kalau sudah dapat 3 bulan, 4 bulan, sang istri itu hamil. Di Indonesia ada lagi ritual namanya neloni. Nah artinya tasyakuran lagi, bersyukur karena alhamdulillah setelah menikah hamil 3 bulan, dengan mengharap kepada Allah hamil ini diberikan
anak yang soleh. Karena ruh itu kan ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim ibu itu kan selama 3 bulan. Allah menulis nasibnya, semuanya di situ. Jadi pada neloni inilah kebiasaan masyarakat Indonesia ini mengundang lagi tetangga kanan kiri untuk membacakan Yasin, surat Maryam, surat Yusuf, ya, agar harapannya sang jabang bayi memiliki anak yang soleh ataupun solihah. Kalau sudah berjalan 7 bulan, itu namanya tingkepan. Syukur alhamdulillah sang janin sudah menjadi bayi 7 bulan. Dan tasyakuran lagi. Alhamdulillah dengan harapan, dengan syukur itu nanti diberikan kelahiran lancar. Di luar negeri tidak ada, neloni tidak ada, tingkepan tidak ada. Di Arab Saudi pun tidak ada. Tidak ada, bahasa itu tidak ada. Tapi apa yang dilakukan dalam bentuk tasyakur. Nah, Pancaan itu kan tidak ada. Ya. Ini baru kita bicara masalah ini. Kemudian bayi lahir. Ya. Kalau bayi lahir itu sekarang lahir, pagi lahir, sore. Kalau orang kita di sini kan ada namanya istilahnya berokoan. Iya, mengundang lagi tetangga kanan kiri, alhamdulillah, sambil menyampaikan ini bayiku lahir dengan selamat, tasyakuran lagi, ada jenang, ada makanan untuk bersyukur kepada Allah, berbagi-bagi sedekah agar anak ini nanti sehat. Berokoan. Oh, enggak ada di luar, enggak ada berokoan itu. Ya, yang ada tasmiyah atau bahasa kita cuplaan. Nah, ini kita baru bicara masalah satu paket mantenan aja, ini sudah banyak yang tidak sama dengan yang ada di luar negeri, dan itu pun memang tidak melanggar syariat dalam rangka tasyakuran. Belum lagi kalau sudah istilahnya biasanya menjelang puasa. Nah, itu kan kalau orang Jawa biasanya ada megengan. Nah, karena mereka sangat bangga, bahagia, sebentar lagi ada Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan ampunan Allah dan jaminan masuk ke dalam surganya Allah. Ini berbahagia mereka. Tasyakuran lagi, kita masih dikasih panjang umur untuk bertemu bulan Ramadan dengan membagi-bagikan sedekah kepada tetangga kanan kiri, ya, yang namanya megengan itu tanya. Kalau kita berangkat ke Singapura, Malaysia, Australia, bahkan di Saudi sendiri tidak ada bahasa megengan, itu tidak ada. Indonesia ada megengan dalam rangka tasyakur lagi untuk mensyukuri kita menjelang Ramadan. Apa istilah itu ada kaitan dengan apa dulu para wali-wali Songo itu? Memang beliau-beliaunya itu dulu memang ibaratnya kata Jawi ini ngetutaken adat istiadat sing ana di Jawa. Berarti istilah itu sudah ada sebelum Islam sudah ada ya. Kita mewarisi daripada apa yang sudah dilakukan oleh para wali, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang mengajarkan Al-Quran dan Hadis. Mereka itulah yang memberikan pemahaman kepada kita bagaimana berinteraksi sesama manusia dan juga berinteraksi kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah, bagaimana kita muamalah ini dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga menjadi baik, sehingga dirajut terus seperti itu. Jadi istilah adat istiadat Jawa dulu itu sekiranya tidak bersimpangan dengan syariat, berarti adat istiadat diislamkan, disyariatkan ya. Disyariatkan. Kalau biar tidak mengandung istilah syirik, betul. Jadi dibuat acara ngaji. Jadi kemudian kalau sudah Ramadan, itu di tempat kita ini terkenal dengan ada malam 1, malam 2, malam 3 gitu kan.
Dan itu pun juga semua ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Dalam rangka itu ada yang selamatan malam selawi, Iya. malam 23 ya, sampai malam 29. Itu juga berbagi-bagi sedekah. Seperti istilah tahlil juga itu ya. Ya, jadi Nah, orang meninggal ya. setelah itu selesai Idul Fitri, ada istilah lagi 7 hari setelah itu. Kalau orang Jawa namanya kupatan. Nah, kupatan tuh nggak ada di luar negeri. Nggak ada ya, kupatan. Artinya kafa secukup dia telah melakukan puasa selama 30 hari, berhenti di ayam mutasyrik di Idul Fitri, kemudian melanjutkan lagi 7 hari setelah Idul Fitri, kemudian ditutup dengan kupatan. Ya, subhanallah, itu Islam Nusantara luar biasa sekali. Jadi ajarannya cukup bagus, mengajak orang semakin rukun. Dan jadi istilah Islam Nusantara itu bukan ajaran baru sebetulnya ya. Bukan. Ajaran Islam yang ada di Nusantara. Yang perlu untuk kita pertahankan. Yeah. Jangan sampai ini tidak diingat, jangan sampai ini ditinggalkan oleh masyarakat. Bahwa ini adalah karakter kita. Ya. Atau karakter ini tidak ada yang melanggar syariat. Ya, apa yang melanggar syariat dari Megengan? Apa yang melanggar syariat dari Kupatan? Tidak ada. Karena di Kupatan itu sedekah isinya. Jadi istilah Islam Nusantara itu tidak membuat terpecah belahnya umat, tidak. Oh gitu. tidak. Tidak seperti yang sebagian orang dikhawatirkan. Mereka tidak memahami makna Islam Nusantara. Dianggap itu adalah ajaran Islam Nusantara. Ajaran baru, padahal Islam yang ada di Nusantara yang banyak sekali ada. Iya, banyak sekali. Ada Rejepan, ada Suroan ya, menandai bulan dengan Suro Asyura, ada Asyura, ada lagi Sofar gitu ya. Jadi Masya Allah, ini cukup banyak sekali yang intinya semua adalah kalau nggak ditafil balak dengan sedekah, mereka tasyakuran. Itu adalah yang ada di Indonesia. Ya seperti kita bicara masalah baju lah, budaya sekarang. Kita ini kan di Nusantara ini kan sudah sangat familiar dengan sarung dan baju ya. Umat Muslim kita ini kan pakai baju dan baju koko, sarung. Ini karakter kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah itu juga mendapatkan kesunahan? Yang jelas kalau sunnah itu adalah menggunakan baju putih. Ya, tapi apapun bajunya. Karena sebetulnya kalau mau bicara bajunya Rasulullah, itu tidak seperti baju gamis yang kayak orang Saudi pakai. Ya. Karena Rasulullah sendiri bajunya itu ada 2 yang dipakai. Satu terdiri daripada baju sampai ke lutut dan pakai celana. Dan pakai celana Rasulullah itu. Kalau di rumah kita dulu celana komprang, celana agomo. Karena bagaimana mungkin Rasulullah berperang naik kuda kalau pakai gamis? Nggak bisa. Ya tentunya tidak bisa. Maka Rasulullah dan para anbiya itu bajunya ya seperti orang Pakistan. Nah, itu kalau mau bicara sunnah ya bajunya seperti itu. Rasulullah ada baju panjangnya, ada celananya. Kayak yang biasa dipakai Maulana Habib Lutfi. Itulah baju Rasulullah, seperti itu modelnya. Bukan gamis itu, bukan. Kalau gamis itu kan budayanya budaya Saudi. Kalau budaya Timur Tengah itu, kita juga punya budaya sarung. Yang penting satrul aurat, kalau pakai baju putih itu sunnah. Mengingatkan kita kepada sosok Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo ya. Yang mana beliaunya itu walaupun pakaian seperti itu, beliau karena merasa ingin dekat sekali dengan orang Jawa karena beliau sendiri dilahirkan dalam kalangan orang Jawa juga. Makna daripada pepatah hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Itu juga pernah disampaikan oleh Rasulullah di saat piagam Madinah.
bahwa mencintai kota Madinah itu adalah uh, hukumnya wajib. Kita mencintai kepada Indonesia itu juga hukumnya wajib. Bahwa masing Allah menciptakan syu'ub wa qabail lita'arafu. Syu'ub suku-suku berbangsa-bangsa, qabail kabilah-kabilah itu dalam rangka ta'aruf. Karena kita paham bagaimana karakter masyarakat di masing-masing daerah, di masing-masing negara. Wilayah juga berbeda, karakternya juga berbeda, manusianya juga berbeda, dan kita harus memahami serta harus arif terhadap apa yang disebut dengan kebudayaan yang ada di daerah itu sendiri. Oleh karena itu Islam Nusantara bukanlah sebuah ajaran baru, tetapi Islam rahmatan lil alamin yang ada di Nusantara, yang kita tidak menghilangkan atau kita tidak melupakan daripada ajaran para wali-wali, para pendahulu-pendahulu kita yang mengajarkan kita banyak bersedekah, mengajarkan kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini perlu kita lestarikan. Itu namanya Islam Nusantara. Seperti manakipan, sholawatan, ya kan? Seperti juga tahlilan. Tahlilan sendiri kan bukan sesuatu hal yang melanggar syariat. Memang Rasulullah tidak melakukan bentuk tahlilannya, ya. Tapi apa yang terjadi dalam tahlil semua diajarkan sama Rasulullah. Apa yang tidak diajarkan sama Rasulullah? Di dalam tahlil ada bacaan Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap mayit-mayitku. Ada di dalam tahlil. Di dalam tahlil ada sebagaimana di dalam hadis Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang kalau ini dibaca, kata Rasulullah, memberatkan timbangan, kemudian dicintai oleh Allah, ringan diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Di tahlilan ada afdhalu dzikri la ilaha illallah, fastaghfiru, istighfar ada. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas di tahlil juga ada sholawat. Semua paketan dari mulai awal, dari tempat pertemuannya itu, berkumpulnya orang banyak. Innal barakata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu bersama jamaah, orang banyak, ya kan? Ini juga merupakan sunnah Rasulullah. Silaturahmi yang tetangga yang sudah lama tidak bertemu karena mungkin dia di Jakarta, satu di Surabaya, ketemu di tahlilan, ada silaturahmi. Ini juga salah satu ajaran daripada Rasulullah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yunsyaif rizki, yang pengen ditambahi rezekinya, falyasil rahimah, dalam bersilaturahmi, saling bertemu dalam satu tempat. Ada majelis di situ. Masya Allah, sampean baru datang, kapan datangnya, apa kabarnya? Ketemu dalam majelis tahlil. Nah ini kan diajarkan sama Rasulullah. Majelisnya sebagaimana diajarkan Rasulullah, silaturahmi juga, ada sedekah juga di situ. Subhanallah. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di Nusantara ini perlu untuk kita jaga. Maka Islam Nusantara adalah Islam rahmatan lil alamin yang menjaga daripada budaya Indonesia di Nusantara ini untuk tetap kita lestarikan dalam rangka tasyakur, dalam rangka syukur kepada Allah, dalam rangka kita daf'il bala, dan mempererat tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Itu makna Islam Nusantara. Jadi tidak seperti yang selama ini dikhawatirkan itu, ya. Jadi Islam Nusantara itu sebetulnya Islam yang ada di Nusantara, yang ikuti, yang tidak pernah yang tidak pernah menyalahkan tentang adat istiadat yang ada di Nusantara. Betul, tidak. Jadi Islam Nusantara ini sebuah ajaran yang original, yang memang dari dulu diajarkan oleh para wali-wali, pendahulu-pendahulu kita untuk menjaga Islam itu sendiri, agar makna Islam betul-betul rahmatan lil alamin.
tidak kaku gitu ya. Itu mungkin penjelasan Islam Nusantara.